Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan doa malam ini. Mari sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Pak Juan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk boleh menikmati akan persekutuan doa malam. Tuhan, Engkau berkati waktu kami, berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik kesaksian, puji-pujian maupun doa-doa yang kami naikkan. Biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu doa malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, ya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Perkenalkan, saya Juan, saya salah seorang guru yang sedang melayani di Sekolah Lentera Harapan Palopo. Saya mengajar di SD. Ya, pada kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, ya mulai dari masa-masa remaja, kuliah sampai saat sekarang ini, ya sampai saat sekarang ini saya menjadi seorang guru, ya. Saya sendiri, ya, kalau misalnya mengingat kembali hal-hal yang sebelumnya yang saya alami, ya, itu saya bisa tertawa sendiri-sendiri, ya, mungkin agak menggelitik, ya, karena saya tidak menyangka, kok saya bisa jadi seorang guru ya sekarang, ya. Kalau lihat dari track record saya dulu, yaitu saya bisa mungkin merasa kok bisa ya Tuhan mengubah saya, ya, dari seorang anak yang dulunya itu nakal, ya, tukang melawan orang tua, suka melakukan hal-hal yang mungkin menurut saya jahat waktu itu, ya. Saya pernah potong jari teman saya, tapi tidak putus, ya, maksudnya melukai dia, ya. Kemudian, ya pokoknya berkelahi dan sebagainya. Dan tiba-tiba saya menjadi seorang guru, ya. Bukan tiba-tiba, tapi Tuhan telah memproses itu dan sekarang saya menjadi seorang guru, ya. Bagi saya Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu luar biasa karena dari semua hal buruk yang mungkin pernah saya jalani, Dia izinkan terjadi dalam kehidupan saya untuk membentuk saya menjadi pribadi yang sekarang. Pribadi yang belum sempurna, tetapi Dia coba pakai untuk bisa menjadi berkat-Nya bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi murid-murid saya tentunya, dan juga komunitas yang saya ada sekarang ini, ya, komunitas di asrama, komunitas di guru-guru sekolah, begitu, dan komunitas gereja juga, ya. Saya dulu, ya, adalah seorang yang suka memberontak, ya, tidak suka dengan pendapat orang lain dan sebagainya. Kemudian saya juga punya ego yang terlalu tinggi, ya. Dan Tuhan telah memproses saya dari semua hal yang pernah saya alami, hal buruk sekalipun telah saya jalani, tetapi saya percaya Tuhan izinkan itu saya alami agar saya sebagai seorang guru sekarang, ya, bisa mengajarkan kepada anak-anak saya. Dan saya ketika saya mengajarkan suatu hal yang pernah saya alami, saya mengajarkan dengan yakin karena saya tahu apa rasanya, ya. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan waktu itu, apa yang saya rasakan, ya. Dan saya bisa menyaksikan kepada anak-anak, dan anak-anak pun bisa belajar, ya, bisa belajar apa yang bisa menjadi dampaknya, apa yang menjadi masalahnya, ya. Kenapa mereka tidak boleh lakukan itu dan sebagainya. Bapak Ibu, pada poinnya, ya, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu pasti tidak ada yang ingin mencelakakan kita. Kalau doa Rabu minggu lalu itu kita tahu bahwa disampaikan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, dan saya yakin itu. Saya yakin bahwa semua yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita masing-masing, semua hal buruk yang mungkin kita pernah alami,
Mungkin waktu kita menjalani hal itu, kita menyesal, kita bisa menyalahkan Tuhan, kita bisa menyesali kehidupan ini, ya. Tetapi Tuhan mau kita melihat ujungnya. Tuhan kita mau melihat bahwa apapun yang kita alami sekarang, itu akan menjadi berkat di kemudian hari. Kita tidak bisa langsung menuntut Tuhan kenapa ini seperti ini, ya, di waktu yang sama, ya. Tuhan mungkin tidak selalu membalikan keadaan di waktu yang sama dengan ketika kita sedang mengeluh, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang mengalami hal yang buruk mungkin, ya. Tetapi yakinlah bahwa semua hal yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memberikan kita istilahnya modal agar bisa berjalan ke depannya dengan lebih baik. Dan saya sekarang bersyukur karena dulu saya bisa mengalami hal-hal yang mungkin bisa dibilang buruk, nakal dan sebagainya, ya. Dan saya sekarang bisa mengajar kepada anak-anak saya bagaimana sebenarnya kenakalan-kenakalan anak-anak itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya bisa menjelaskan dengan detail, ya. Saya bisa menjelaskan dengan detail karena saya mengalami hal itu, ya. Jadi percayalah Bapak Ibu, semua hal buruk yang mungkin kita pernah alami, percayalah bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita, agar suatu hari nanti kita semua bisa menjadi berkat. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Kiranya bisa memberkati kita semua, dan kiranya kehidupan kita semua bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, biarlah kesaksian Pak Juan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita responi dengan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan baca untuk setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini merupakan pengharapan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bagi setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sini kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi itu seizin daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami, dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan turut merasakan di dalamnya. Seberat apapun pergumulan kita, kita percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan Tuhan bekerja bukan untuk mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita,
tetapi Tuhan bekerja dalam kita untuk mendatangkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kerohanian kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Walaupun kita tahu tidak mudah dalam mengikut Tuhan, begitu banyak hal yang bisa terjadi, tapi kita percaya satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kesaksian Pak Juan mengingatkan saya kepada seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupannya sebelum Tuhan menjamah dia. Dia begitu membenci anak-anak Tuhan. Dia begitu kejam, dia sadis. Walaupun Pak Juan tidak sampai seperti itu ya, tetapi kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sangat membenci anak-anak Tuhan, penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya yang jahat itu, yang sadis itu, Tuhan bisa ubahkan dia. Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita tahu di sini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah dalam tangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Dan kita tahu rencana Tuhan itu adalah indah adanya, baik adanya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan, marilah dalam hidup kita yang Tuhan masih percayakan ini, kita menjadi berkat dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, di lingkungan di mana kita berada, dan biar kita boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang gelap ini, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.